Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di video pertama ini kita akan membahas soal istilah Timur Tengah. Sebenarnya Timur Tengah itu tengah dari mana ya gitu ya? Dari arah mana tengahnya? Nah, kita akan perlu cari nih siapa yang pertama kali menyebut istilah ini. Em, Literatur menyebutkan bahwa istilah Middle East itu pertama kali disampaikan oleh seorang tokoh militer Amerika Serikat yang bernama Alfred Thayer Mahan di awal abad ke-20. Tapi kemudian istilah ini benar-benar dipakai secara resmi itu saat Inggris membuat markas militer yang bernama Middle East Command di Kairo, Mesir waktu Perang Dunia Kedua. Dari situlah nama ini menyebar, dipakai di dunia diplomatik, di media, di buku pelajaran, dan di artikel-artikel. Masalahnya, istilah Middle East ini sangat barat sentris. Disebut tengah karena posisinya itu ada di antara Eropa atau di barat dan di Asia Timur atau Timur Jauh. Jadi seolah-olah dunia ini dipetakan dari kacamata London atau Washington, em, bukan dari kacamata orang-orang yang tinggal di kawasan itu sendiri. Dari perspektif ini, penamaan Timur Tengah itu sebenarnya adalah bagian dari konstruksi kolonial dan geopolitik. Ibaratnya peta dunia itu disusun dari sudut pandang Barat dan semua arah disesuaikan dengan pusat kekuasaan mereka. Akibatnya, wilayah yang disebut Tengah itu justru jadi objek eksploitasi, bukan objek sejarah. Itulah sebabnya banyak akademisi dan pemikir yang menggunakan istilah yang lebih tepat yaitu Asia Barat, bukan Timur Tengah. Tapi karena nama mata kuliah kita ini sudah terlanjur hubungan internasional di Timur Tengah dan mengubah mata kuliah, nama mata kuliah itu juga nggak mudah juga. Jadi kadang-kadang kita tetap pakai Timur Tengah, tapi saya usahakan juga berusaha konsisten juga untuk menggunakan istilah Asia Barat ya. Yang penting kita sudah paham bahwa istilah ini lahir bukan karena alasan geografis atau budaya, tapi sebenarnya itu adalah karena kebutuhan militer dan strategi kolonial Barat. Nah, negara-negara yang masuk ke dalam kawasan Timur Tengah itu banyak dan batas geografis kawasan Timur Tengah itu sebenarnya tidak pasti. Beda buku, beda lagi pembagiannya. Kalau kita merujuk ke buku Tarek Ismail dan Glenn Perry yang judulnya The International Relations of Contemporary Middle East, negara-negara Timur Tengah itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, negara-negara yang mayoritas penduduknya itu berbahasa Arab di Asia Barat dan di Afrika Utara. Yang kedua, negara-negara di kawasan yang sama, tapi mayoritas penduduknya itu tidak berbahasa Arab. Contohnya Turki, Iran, dan Israel. Tentu di sini kalau khusus Israel kita perlu beri catatan bahwa Israel sendiri sebenarnya bukan uh, negara yang normal ya, tapi lebih merupakan sebuah entitas yang mengklaim memiliki hak atas tanah Palestina. Baik, kita lanjut dulu. Untuk Israel akan ada video khusus nanti ya. Baik, kemudian Ismail dan Perry ini mengistilahkan Turki dan Iran dan tanda kutip Israel sebagai outer circle, yaitu masuk ke kawasan Timur Tengah tapi beda sendiri, ya, karena tidak berbahasa Arab. Kemudian kalau negara-negara Timur Tengah yang berbahasa Arab itu mencakup satu, negara-negara berbahasa Arab di kawasan Asia Barat, yaitu Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan negara-negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dan yang kedua yaitu negara-negara berbahasa Arab tapi posisinya di Afrika Utara, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Sudan. Oke, sekian dulu video pertama ini. Kalau Anda suka tema-tema seperti ini tentang politik global, sejarah, identitas, khususnya terkait Asia Barat, follow terus ya, karena generasi Z itu harus makin kritis, makin tahu, dan makin peka. Jangan mau cuma jadi penonton sejarah, karena kita juga sebenarnya bisa menjadi penulisnya. Assalamualaikum.